Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pan Surya Handika, NIM 203472410001, LPTK Universitas Negeri Jakarta, instansi sekolah SMK Negeri 1 Jakarta. Terima kasih. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oke, alhamdulillah baik ya. Semoga tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran tentang K3LH. Saya lihat masih pada berantakan nih tempat duduknya dan ada beberapa sampah. Coba dirapikan terlebih dahulu. Karena kita belajarnya tentang K3LH, kita harus tetap menerapkan prinsip K3LH dalam pembelajaran. Harapannya agar segera terbiasa juga ketika nanti berada di bengkel kerja atau ketika berada di tempat kerja konstruksi. Oke, baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Arya pimpin. Bersiap. Sebelum melakukan pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya akan menanyakan presensi terlebih dahulu. Arya, silakan laporkan siapa aja yang tidak hadir pada hari ini. Yang tidak hadir pada hari ini ada 3 orang, Pak. Ya, siapa aja yang tidak hadir? Ada Erik, ada Jamira, sama Ana, Pak. Oh, Erik dan Jamira kemana? LKS, Pak. Oh, LKS ya untuk pada bulan ini ya? Oke, baik, terima kasih Arya. Oke, baik, anak-anak, kita akan melanjutkan materi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, anak-anak mampu mengidentifikasi jenis APD yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi. Bagaimana penggunaannya, kemudian bagaimana fungsinya. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi jenis bahaya dan macam bahaya. Karena dalam pekerjaan konstruksi itu banyak menggunakan barang-barang yang kemudian berat dan membahayakan, maka kita harus dapat mengidentifikasi jenis bahaya yang terjadi, baik itu dari bahan-bahan kimia maupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mampu mengidentifikasi terkait potensi bahaya. Pekerjaan konstruksi ini sangat kompleks sehingga kita harus mampu mengidentifikasi potensi kecelakaan yang terjadi itu apa. Misal dalam pekerjaan yang tinggi, potensi bahayanya seperti apa? Apakah tergelincir, terjatuh, terkena benda tumpul, dan lain sebagainya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan melakukan terlebih dahulu tes asesmen awal pembelajaran. Silakan keluarkan handphonenya untuk scan barcode di depan. Asesmen ini berisi asesmen kognitif dan non-kognitif, di mana akan mengukur seberapa paham kamu tentang APD dengan kecelakaan kerja. Dan juga mengukur seperti apa konsep penerapannya. Harapan kamu dengan pembelajaran ini. Saya kasih waktu 2 menit. Ya, silakan isi dengan baik dan benar dan sejujur-jujurnya. Karena hasil dari asesmen itu akan menjadi acuan saya seberapa keinginan kamu untuk memperdalam materi ini, seberapa pemahaman kamu terkait materi ini. Ada kesulitan? Tidak. Oke, waktunya selesai. Oke, baik anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar K3LH, mulai dari sejarah, kemudian aturan yang berlaku dalam K3LH ataupun yang menjadi landasan, tujuan dan lain sebagainya. Kira-kira ada yang masih ingat tentang apa sih K3LH itu? Oke, Bunga.
Saya izin menjawab. Jadi K3LH itu adalah singkatan dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup yang diciptakan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Oke, baik, terima kasih. Give applause buat Bunga. Oke, tentu dengan adanya K3LH ini akan membuat pekerjaan lebih kondusif sesuai jadwal, tidak ada kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Tujuannya kira-kira apa K3LH ini? Ada yang bisa? Ya, Jinan? Jadi tujuan K3LH ini untuk melindungi pekerja dari resiko kerja dan juga untuk meningkatkan keselamatan kerja. Oke, baik, terima kasih Jinan. Give applause. Oke, di depan ada gambar ilustrasi. Tentu udah sering ya lihat gambar ilustrasi ini kalau pada proyek konstruksi ya. Kira-kira itu gambar apa? Ya, Thomas, gambar apa kira-kira? Itu masker Pak, rompi sama sepatu boot sama kacamata, helm proyek. Iya, oke, baik, good Thomas. Kira-kira kalau yang merah ini apa itu? Larangan apa? Saya, Pak. Iya, coba Ina. Yang pertama itu ada dilarang membawa makanan dan minuman. Yang kedua dilarang menggunakan sendal. Yang ketiga dilarang membawa tas. Yang keempat dilarang merokok. Dan yang terakhir jagalah kebersihan laboratorium. Oke, good, give applause. Oke, berarti sudah paham ya terkait gambar-gambar ataupun simbol-simbol yang ada pada pekerjaan konstruksi. Jadi ini merupakan ilustrasi gambar yang ada pada pekerjaan konstruksi, berisi tentang perintah untuk menggunakan alat pelindung diri maupun larangan-larangan yang tidak diperbolehkan dalam pekerjaan konstruksi. Ini ada beberapa jenis APD yang sering digunakan pada proyek konstruksi. Pedomannya bagaimana penggunaannya? Yang pertama harus pemilihan yang tepat. Artinya harus menggunakan APD yang tepat sesuai dengan jenis pekerjaan. Yang kedua, penggunaan dan pemeliharaan yang benar. APD juga harus selalu dipelihara dan digunakan dengan aturan yang benar agar tidak mencederai pekerja. Jenisnya ada beberapa macam. Ada yang bersifat untuk melindungi kepala dari benturan ataupun benda keras, yaitu helm. Kemudian ada pelindung mata dari percikan-percikan api atau debu dan lain sebagainya, bahaya kimia lainnya. Kemudian ada untuk penutup telinga atau pendengaran. Dari apa? Dari kebisingan, dari kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Kemudian ada pelindung tangan atau disebut dengan sarung tangan, digunakan untuk menghindari dari goresan-goresan benda tumpul, dari bahaya-bahaya kimia, bahan beracun dan lain sebagainya. Ini salah satu jenis-jenisnya. Ini ada gambar-gambarnya. Ya, kita akan tonton sekilas jenis APD yang digunakan dalam proyek konstruksi. Ini ada jenis-jenis APD yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini akan lebih ringkas dijelaskan bagaimana fungsi dan peran APD itu digunakan pada pekerjaan konstruksi. Oke, baik. Saya di sini ada bawa APD. Kira-kira ada yang bisa bantu saya mendemokan ini? Yuk, maju ke depan. Oke, silakan dipakai APD-nya. Ayo diambil APD-nya. Sepatunya nggak usah deh. Bisa. Hadap kamera.
Oke, jadi seminimalnya dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, seorang pekerja harus menggunakan APD seperti ini. Menggunakan sarung tangan, menggunakan rompi safety, menggunakan helm, dan menggunakan sepatu pelindung. Oke? Paham? Itu adalah seminimalnya yang harus dipakai oleh seorang pekerja konstruksi agar melindungi dari berbagai macam bahaya maupun kecelakaan kerja. Saya akan lakukan asesmen terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang bisa ngisi alat APD di depan? Ayo, abang, maju dulu. Ihsan. Ayo, selanjutnya siapa? Nadine? Oke, ayo. Kira-kira APD apa aja sih yang di gambar tersebut? Ayo, 2 saja. Satu orang mengisi 2 APD yang dipahaminya. Kira-kira apa itu? Apa dia? Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita kasih plus dulu buat teman-teman kita yang mau maju. Ya, tidak ada yang salah ya, benar ya. Ini ada helm proyek, air move, wear pack, sepatu safety, body harness. Nah, ini seharusnya seminimalnya ketika dia bekerja dalam ketinggian harus pakai body harness. Oke, kita masuk ke materi bahaya pada pekerjaan konstruksi. Bahaya pada pekerjaan konstruksi itu ada 3. Yang pertama adalah bahaya fisik, yang kedua bahaya kimia, yang ketiga bahaya agronomis. Bahaya fisik itu bahaya yang seperti apa, Pak? Bahaya yang diakibatkan oleh mesin dan peralatan. Ya, itu adalah bahaya yang diakibatkan oleh bahaya fisik. Artinya ketika mesin itu difungsikan tidak sesuai dengan fungsinya, mengakibatkan beberapa macam kecelakaan kerja. Atau peralatan-peralatan, misal ada kebocoran di salah satu alat berat, itu mengakibatkan apa? Lantai kerja menjadi licin dan lain sebagainya. Bisa tergelincir, terjatuh, atau bahkan meninggal dalam pekerjaan konstruksi karena pekerjaannya kompleks. Seringkali terjadi berbagai macam kecelakaan kerja seperti gambar di depan. Ada runtuhnya material, kemudian peralatan yang kemudian mengakibatkan kecelakaan kerja. Ini merupakan salah satu jenis-jenis daripada kecelakaan kerja yang terjadi. Oke, kita akan melakukan sebuah pengkajian masalah, menganalisis sebuah masalah yang ada pada proyek konstruksi. Saya minta kalian akan bekerja secara kelompok nantinya untuk mengerjakan masalah yang akan saya berikan. Karena dalam pekerjaan konstruksi ini kita harus mampu mengidentifikasi bahaya, mengidentifikasi apa lagi tadi? Alat pelindung diri yang digunakan, kemudian mengidentifikasi potensi kecelakaan kerja. Di sini saya akan kasih case di mana isi case ini adalah berupa video pendek yang berisi pekerjaan konstruksi seperti ini. Nih. Nantinya anak-anak diminta untuk mengidentifikasi bahaya kerja yang terjadi apa, kemudian potensinya bagaimana, APD yang harus digunakan untuk pencegahan seperti apa, kemudian pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja ini siapa saja. Ini contoh nanti kasusnya. Ini ada instruksinya. Diskusikan kasus yang Anda pilih bersama teman kelompok Anda dan jawab pertanyaan yang tertera pada LKPD yang diberikan guru. Serta cari berbagai sumber literatur sebagai penguat jawaban dari masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok melakukan presentasi dan saling bertukar informasi dengan kelompok lainnya dalam forum kelas untuk mendapat feedback balik dari guru maupun peserta didik lainnya. Apa yang akan dikerjakan, Pak? Nantinya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD. Diminta untuk mengidentifikasi mana kondisi tindakan berbahaya. Misal tadi dalam video yang ada, pekerja tidak menggunakan sarung tangan ketika melakukan pekerjaan pemotongan besi. Itu kan kondisi bahaya itu. Apa kondisi berbahayanya? Tangan bisa cedera atau celaka. Kemudian upaya yang dapat dilakukan, berarti dia harus ngapain? Pakai sarung
sarung tangan, kemudian bekerja dengan baik dan teliti. Uraikan kebutuhan alat pelindung diri yang dia gunakan. Apa alat pelindung diri yang digunakan? Sarung tangan, kemudian kacamata pelindung karena tadi sedang memotong besi. Uraikan pihak-pihak yang terlibat. Siapa aja yang terlibat? Ada pekerja, ada pengawas konstruksi, kemudian ada tim K3. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Terkait tugas yang akan diberikan, penugasannya boleh berbentuk PPT dan saya minta kalian harus menggambarkan ilustrasi terkait larangan-larangan K3 atau poster-poster K3 secara berkelompok, minimal 2 poster yang akan ditampilkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Jelas. Oke, kalau begitu silakan bergabung dengan kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan pada pertemuan sebelumnya. Ayo silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ayo gabung dengan kelompoknya, membentuk lingkaran. Ayo hayap, cepat. Kelompok 1 ada di sisi sebelah kanan, kelompok 2 di sisi sebelah kiri, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Sudah, ini LKPD-nya. Silakan gunakan handphone, alat komunikasi yang lain untuk mencari sumber informasi. Bahan-bahan materi bisa diambil melalui Google Classroom. Ayo silakan berdiskusi. Diputar kursinya. Masing-masing kelompok silakan diskusi. Akan amati video yang ada, kalian pilih mana kasus yang akan dianalisis. Kelompok 2 sudah dapat ininya? Sudah. Ngambil topik berapa, apa? Kasus berapa tadi? Nah, tadi ngambil kasus 2, cuman ini PPT awalnya salah, Pak. Ada 1 orang kurang. Oh iya. Jadi saya bikin PPT-nya. Ada kendala nggak ketika menganalisis kasus yang ada di topik tadi di video yang dikasih? Dikit, Pak. Soalnya kan gambar videonya kecil-kecil ya Iya, orang-orangnya. Jadi kita harus teliti gitu, Pak. Tapi kelihatan ya ininya, Kelihatan. pekerjaannya seperti apa? Ya. Berapa yang dianalisis ininya? 4 Kasusnya? kasus, Pak. Kasusnya. Oh, ada 4 soalnya kasus. banyak kasus yang sama kayak nggak pakai masker gitu. Oh, nggak pakai masker. Oke, silahkan dikerjakan ya sesuai dengan penugasannya. Bahaya kerja yang ada di video kasus 1. Ya, aku pastikan aku itu bisa masuk mata Pak, soalnya dia ada yang nggak pakai kacamata, Nggak pakai kacamata, kemudian apa lagi? nggak pakai sarung tangan. Nggak pakai sarung tangan. Udah sih, udah itu doang Pak. Itu aja. Pokoknya yang paling sering tuh kacamata, masker, sarung tangan. sama sarung tangan itu mereka sering di Lalai video banget, 1. lalai. Oh, lalai ya. Ya. Emangnya pekerjaannya pekerjaan apa? Ngerjain apa? Itu dia lagi ngerjain bikin tulangan Pak. Iya. Tulangan ya? Tulangan Pak. Itu ya. Kayaknya bikin kos-kosan. Buat kos-kosan. Iya betul Pak. Ya. Jadi kalau pekerjaan seperti itu, pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dalam menerapkan K3 kira-kira siapa aja tuh? Pekerja. Ya, ada pekerja, kemudian Mandornya ada mandor, kemudian Pihak kesehatan. pengawas, ya pengawas K3-nya, kemudian ada Pihak kesehatan. pihak kesehatan ya. Oke, silakan didiskusiin lagi. Kerjakan poster ilustrasinya ya, sama bahan presentasinya. Coba, Pak.
Sudah sedikit lelah ya. Kita main games dulu. Ikuti gerakan dan suara saya. Apa instruksinya? Ikuti gerakan dan suara saya. Bisa? Kita mulai. Johnny, 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 Johnny. Johnny Kluk, Johnny Kluk, Johnny Kluk, Johnny Kluk, Johnny Kluk, Johnny. Ada yang bisa? Ayo sini. Johnny, 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 Johnny Klo, Johnny Klo, Johnny Klo, Johnny Klo, Johnny Klo, John. Salah. Ini yang terakhir. Sini. Udah. Johnny, 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 Johnny. Johnny Hop, Johnny Hop, Johnny Hop, Johnny Hop, Johnny Hop, Johnny. Ya benar. Tadi tangan saya ke belakang. Ada tangan saya ke belakang kan? Tadi instruksinya apa? Paris sini, saya ada gift untuk kamu. Oke. Kita akan lanjutkan presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Sudah dikirim ke Google Classroom? Ayo silakan maju kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan terkait K3LA. Pengamatan potensi-potensi berbahaya yang dapat terjadi di lingkungan kerja. Langsung saja ya. Oh ya, ini sebelumnya perkenalan anggota dulu ya. Nama aku Latifah Dara Sultan. Nama saya Syafina Amuniafi. Nama saya Maulana Rahmadi ya. Saya Mikael Oriwanti. Lanjut ya. Nah, sebelumnya, ketiga merupakan panjangan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga berkaitan erat dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang penerapannya ada pada proyek hingga puncak konstruksi itu sendiri. Identifikasi potensi dan tindakan berbahaya. Ada yang bekerja tidak diberi tanda bahaya. Yang kedua itu upaya yang dilakukan dalam pencegahan bahaya yang terjadi. Memasang lampu peringatan dan pembatas area yang kerja beresiko tinggi. Tiga, alat pelindung diri yang dibutuhkan dalam menanggulangi bahaya seperti rompi dan reflektif dalam proyek dan sepatu safety. Empat, pihak-pihak yang terlibat dalam menanggulangi bahaya dalam proyek yaitu pekerja, kantor dan pekerja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, gitu close. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin bertanya ke kelompok 1? Tidak. Oke, kalau begitu saya yang bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan beberapa potensi-potensi bahaya yang terjadi. Jikalau kamu sebagai seorang pengawas K3 di sebuah proyek konstruksi, hal apa yang akan kamu lakukan ketika melihat ada seorang pekerja yang tidak menggunakan APD? Izin menjawab ya Bapak, kalau saya seorang pengawas K3LA, saya akan memberikan sanksi terhadap pekerja yang melanggar tindakan tersebut dan melakukan pelatihan K3LA untuk pekerja-pekerja tersebut. Oke. Sanksinya biasa apa? Paling hukuman Diperingati gitu ya, ditegur lisan gitu ya. Nanti mungkin sampai dia ketika sudah terlalu sering maka tidak diikut sertakan dalam proyek kan. Oke, give applause. Oke, baik.
dari apa yang sudah dilakukan tadi, bahwa kita mengetahui ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketika melakukan sebuah pekerjaan konstruksi, seorang pekerja konstruksi, seorang pengawas konstruksi, baik itu pengawas K3, harus mengetahui alat pelindung diri yang digunakan dalam proyek konstruksi. Tujuannya agar apa? Agar menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja, meningkatkan produktivitas serta efisiensi, biaya dan waktu. Karena ketika terjadi kecelakaan kerja bisa membuat waktu kerja molor, kemudian biayanya juga meningkat. Selain itu, dalam pekerjaan konstruksi juga karena kerjanya sangat kompleks, menggunakan alat-alat berat, menggunakan bahan-bahan yang mengandung bahaya seperti bahan kimia dan lain sebagainya, maka kita harus mengidentifikasi potensi bahaya. Apa saja tadi potensi bahayanya? Ada bahaya fisik, kemudian bahaya kimia, ada bahaya agronomis, ada bahaya psikologis, ada bahaya biologis. Artinya bahaya-bahaya ini harus mampu dianalisis oleh siapa yang analisis? Pelaksana konstruksi. Artinya kontraktor harus melakukan itu sebelum pekerjaan konstruksi. Untuk melihat seberapa jauh pemahaman anak-anak terkait materi yang dipaparkan hari ini, saya akan melakukan asesmen terlebih dahulu. Silakan scan. Saya kasih waktu 3 menit. Oke, waktunya selesai. Ada yang ingin menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Kira-kira siapa? Oke, ayo, Yuna. Kesimpulan dari materi kali ini, K3LH bukan hanya sekedar aturan, melainkan investasi penting untuk melindungi pekerja, meningkatkan produktivitas dan melindungi pekerja dari bahaya. Penerapan K3LH juga membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak. Oke, baik, terima kasih Yuna. Give applause. Oke ya, sangat penting ya K3LH. Yang cowok siapa? Paris, ayo. Kesimpulannya menurut saya bahwa APD itu tuh ternyata sangat penting dalam lapangan praktek kerja. Beberapa APD mungkin contohnya seperti helm untuk memberi perlindungan kepada kepala kita, dan kacamata memberi perlindungan kepada mata kita, lalu sebagiannya seperti sarung tangan, safety belt, dan pakaian pelindung. Lalu untuk menghindari bahaya tadi, bahaya yang terjadi mungkin bisa bahaya kimia, bahaya fisik, dan bahaya agronomis. Iya, ekonomis tadi. Oke, terima kasih Pak Aris. Give a close. Oke, ternyata K3LH ini sangat penting ya dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Jadi setiap pekerja, setiap pelaksana konstruksi harus memperhatikan K3LH dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Kira-kira gimana setelah mempelajari K3? Menyenangkan? Menyenangkan. Saya berharap ke depan pelaksanaan K3 ketika berada di bengkel harus tetap diperhatikan. Bekerja menggunakan APD, gunakan sesuai dengan prosedur, dan patuhi rambu-rambu yang ada di bengkel, agar semua itu menjadi hal yang terbiasa dan terbawa ketika kamu nanti menjadi seorang pekerja konstruksi atau bahkan insinyur atau bahkan kontraktor. Paham? Paham. Oke, cukup sekian. Pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang budaya kerja di bengkel kerja. Maka silahkan baca-baca lagi modul ajarnya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, silahkan ketua kelas pimpin doa. Sebelum ulang, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pada pertemuan yang akan datang. Selalu semangat.